Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Betul banget teman-teman, hari ini kita akan mempelajari sebuah hal yang bernama cara menarik rezeki dengan energi positif setiap hari. Ini cara bukan yang sembarangan. Dan saya belum pernah membagikan cara ini secara rapi di Pagar Kehidupan. Jadi kalau kamu menonton video ini, baik sudah subscribe atau belum, coba kita praktekin bareng-bareng ya. Karena ini bener loh, dengan seizin Tuhan bisa menarik rezeki dengan cara yang masuk akal menggunakan energi positif. Cuman, dengerin, saya tahu nih masalah kamu. Masalahnya adalah, emang energi positif yang seperti apa sih yang bisa menarik rezeki? Nah, ini yang menarik. Jadi sekarang kamu relax aja, tetap melakukan apapun yang sedang kamu lakukan. Cuman saya punya satu info penting dulu nih di bagian depan. Teman-teman, kamu pernah nggak sih butuh semacam kayak afirmasi atau solusi kehidupan menggunakan audio yang bisa kamu dengarkan di telinga kamu setiap malam, setiap hari, setiap pagi mungkin? Kalau kamu suka dengan saya, ini kabar baik banget. Kenapa? Karena saya sudah menjual itu semua dengan harga diskon untuk kamu. Caranya gimana? Lihat deskripsi sekarang. Lihat dulu. Nah, di bagian paling atas itu dia linknya. Kamu sentuh. Cuman sebentar, supaya kamu dapat diskon, karena saya sayang kamu nih sudah menonton video ini gitu ya. Kamu masukkan voucher. Vouchernya sederhana. Apa itu, Mas? Aku mau bahagia. Sekali lagi, aku mau bahagia. Jadi sekarang pause dulu video ini, kamu masuk dulu ke link yang sudah saya berikan di deskripsi paling atas, masukkan kode itu di video atau audio manapun yang pengen kamu beli. Itu semua akan dapat diskon khusus buat kamu karena sudah mau menonton video ini. Itu melengkapi ini semua loh. Silakan kamu lihat dulu ya, deskripsi paling atas. Silakan. Sudah? Oke, sekarang kita baru akan melanjutkan bagaimana cara prakteknya. Gini teman-teman. Saya kasih tahu dulu ya. Energi positif itu apa sih? Coba deh, sekarang kamu jabarkan dalam hati kamu dulu. Apa itu energi positif? Karena kebanyakan ketika saya memberikan ilmu ini kepada orang-orang di sekitar saya, mereka pertanyaannya kayak kamu gitu. Mas, energi positif itu seperti apa? Apakah ketawa-ketawa terus itu positif? Apakah saya tenang itu positif? Apakah ketika saya lagi mendapatkan kabar baik kemudian saya happy itu positif? Ataukah ketika saya selesai ibadah itu positif? Nah, ini dia yang seru nih. Kita bedah dulu ya. Ini seru banget. Silahkan kamu resapi. Ini sudah kamu pernah lakukan atau belum? Karena ini rata-rata bikin orang kaget. Apa itu, Mas? Nih, bahagia itu sederhana teman-teman. Dan sangat amat sederhana. Apa itu bahagia? Bahagia itu pada dasarnya adalah memaksa. Loh benar, saya nggak salah ngomong ini. Bahagia itu pada dasarnya apa? Betul, memaksa. Sebentar Mas, ini memaksa apa sih? Maksudnya kok tiba-tiba saya kaget nih Mas. Biasanya kalau video lain kan bahagia itu adalah ini, itu. Alah, kok ini tiba-tiba bahagia itu memaksa? Memaksa apa Mas maksudnya? Teman-teman, dalam dunia psikologi itu sudah dibuktikan bahwa setiap gerakan kita nih, gerakan kamu itu bisa menimbulkan perasaan. Saya ulangi, sudah terbukti secara ilmiah dalam dunia ilmu psikologis ya, bahwa setiap gerakan manusia, setiap gerakan kamu, kita semua itu bisa memunculkan perasaan. Kita buktikan? Oke. Sekarang saya ingin kamu kalau bisa praktekin ya, ini penting banget. Coba kamu nunduk ke bawah. Udah nunduk ke bawah aja. Nunduk ke bawah. Senunduk-nunduknya sampai dagu kamu nempel dadamu, sudah? Kemudian setelah itu mulutnya kamu buat mulut yang tidak senyum, kaku aja, biarkan mulut kamu seperti mulut cemberut. Jadi mulut cemberut, kemudian kamu menghadap ke bawah kepalanya, silakan. Oke, sekarang saya tanya sama kamu. Sampai sini aja, kamu jadi lebih gampang sedih nggak? Jujur. Atau mungkin lebih dalam lagi. Sekarang kalau di posisi tetap nunduk ya. Kemudian saya suruh kamu bayangin kejadian yang paling menyedihkan yang pernah terjadi dalam hidup kamu. Rasakan deh, rasanya lebih sedih nggak? Coba dites. Bayangin aja, apapun itu. Boleh yang terjadi di masa lalu maupun yang baru-baru ini. Lebih gampang nggak? Lebih kerasa nggak sedihnya? Nah kenapa ya? Kok bisa? Oke, tahan dulu.
Jawabannya nanti kamu bisa temukan sendiri. Kita sambil praktek untuk menemukan jawabannya ya. Sekarang sudah, nggak usah nunduk lagi. Sekarang saya paksa kamu. Loh mas, paksa apa mas? Gini, kan tadi kamu udah nunduk ke bawah, iya kan? Sekarang kebalikannya. Coba sekarang kamu tengadahkan kepalamu ke atas dengan posisi yang sangat menengadah ke atas. Jadi kamu lihat langit-langit di atas kepala kamu tuh, ya. Sudah? Ini kalau dipraktekin seru loh, jadi praktekin aja deh. Saya aja waktu praktekin ini ketawa sendiri. Sudah kamu lihat ke langit-langit? Kemudian sekarang saya ingin kamu paksa lagi. Bibir kamu untuk tersenyum selebar-lebarnya sampai gigimu terlihat. Ayo. Lihat ke atas, kemudian senyum dipaksain aja, nggak usah senyum yang tulus. Sampai gigi kamu terlihat atau gigi kamu nampak. Karena mulutnya terbuka lebar ya, ketawanya jelas ya. Oke, nah sekarang kamu tahan posisi itu. Tahan posisi itu. Sekarang saya ingin kamu rasakan. Rasakan aja dulu. Beda nggak ketika kamu melakukan yang sebaliknya ini dengan yang tadi barusan kita lakukan sewaktu nunduk? Ada bedanya nggak? Rasanya gimana sih? Rasanya tuh kayak lebih ada perasaan plong di dada gitu mas. Padahal saya belum mikir apa-apa. Lebih gampang untuk positif ya mas. Yes, kamu benar. Sekarang coba kamu tetap di posisi itu. Kamu bayangkan hal-hal yang bikin kamu happy yang terjadi kemarin atau hari ini. Pikirin hal apapun itu. Gampang muncul nggak? Tiba-tiba muncul hal-hal sederhana yang nggak pernah kamu kepikiran sebelumnya. Kok muncul ya? Cuman sekedar mungkin kamu melihat langit biru tadi. Atau mungkin disenyumin cowok ganteng atau cewek cantik tadi. Atau ngelihat kucing lucu di jalan, anjing lucu di jalan. Atau tiba-tiba kamu kepikiran betapa baiknya Tuhan selama ini sama kamu. Kok bisa ya mas? Kenapa ya? Nah ini loh maksud saya teman-teman. Sudah, sekarang kembalikan lagi posisi kamu ke posisi sebelumnya yang normal. Sambil kamu dengarkan penjelasan saya. Teman-teman, yang barusan kamu lakukan itu adalah mempraktekkan apa yang saya jabarkan di depan tadi. Apa itu? Kita cuman merubah bahasa tubuh. Saya ulangi, bahasa tubuhmu saya rubah dari yang tadi bahasa tubuh orang lagi sedih, melo, galau dengan nunduk dan sebagainya. Saya rubah menjadi bahasa tubuh orang yang happy, yaitu menengadah dan tersenyum. Kalau bahasa tubuh kita bahagia, ya bahasa tubuh orang bahagia nih kita lakukan seperti barusan, nggak mungkin kita bisa sedih. Coba dipraktekin, coba mau coba ya, buktikan ucapan saya. Oke, sekarang kamu menengadah lagi kayak tadi, kamu lihat langit-langit, kemudian kamu senyum. Senyum selebar-lebarnya sampai gigimu nampak. Sudah? Nah, sekarang dengan posisi ini, saya paksa kamu untuk mikirin hal yang paling menyedihkan yang pernah terjadi dalam hidup kamu. Yuk, praktekin ya. Saya juga praktekin nih. Bisa nggak? Kayaknya kalau dipaksain susah, mas. Kenapa? Nggak tahu. Kayaknya ketika saya melihat langit sambil tersenyum aja, itu perasaan sedihnya nggak bisa muncul. Padahal saya udah berusaha bayangin loh, mas, hal-hal yang nyakitin dan menyedihkan. Kenapa ya? Kok susah? Jawabannya karena bahasa tubuh kamu lagi bahasa tubuh bahagia. Kamu kalau bahasa tubuhnya bahagia gak bisa sedih. Jadi bahasa gampangnya gini loh. Selama ini jangan-jangan kamu jadi mellow, jadi anxiety, jadi galau mulu. Salah satunya, jangan-jangan kamu tuh menggunakan bahasa tubuh orang sedih terus ya. Sadar gak sih? Coba sekarang kita analisa. Kita analisa dulu nih. Maaf kalau ini kamu banget dan ketampar. Apakah kamu selama ini sering buka-buka handphone di saat kamu sendirian? Saya ulangi pertanyaan saya, apakah selama ini di saat kamu sedang di keramaian, di saat kamu sedang sendirian, kapanpun itu, bener nggak kamu lebih sering buka-buka handphonemu? Nah sekarang kita teliti. Kamu sadar nggak ketika buka handphone, kita itu menunduk? Dan kamu sadar nggak, orang yang menunduk, apalagi dengan bibir yang tidak tersenyum, itu lebih gampang untuk sedih. Coba sekarang kamu pakai posisi sedang buka-buka handphone kamu sendiri deh. Pasti rata-rata kepalanya nunduk. Kemudian ketika kepalanya nunduk, bibirnya pasti tidak mungkin tersenyum, kecuali kontennya lucu ya. Tapi kan nggak selamanya konten itu lucu. Seringnya nih, maaf, ketika kita lagi lihat handphone,
pasti kita nunduk dan bibir kita dalam posisi yang secara tidak sadar seperti orang cemberut. Coba kamu lihat. Nah itu loh bahasa tubuh orang yang lagi sedih. Jadi ketika kamu ngelihat handphone terus, kenapa lebih gampang sedih? Ini alasannya. Jelas? Paham? Nah itulah sebabnya kenapa saya tadi bilang di bagian depan, coba kamu lihat deskripsi bagian atas, di situ ada audio-audio baru dari saya yang bisa membantu kamu setiap hari dengan didengerin doang di headset. Itu bagus banget. Melengkapi daging dari video ini. Jadi sekali lagi kalau kamu tadi belum, coba pause dulu video ini, kamu lihat deskripsi paling atas. Pilih salah satu atau mungkin beberapa audio yang kamu butuhin, pasti ada di situ. Dan supaya harganya jadi murah, ingat gunakan voucher Aku Mau Bahagia tanpa spasi, huruf kecil semua. Oke? Aku Mau Bahagia. Silahkan pause dulu video ini. Sudah? Oke, alhamdulillah. Insya Allah bagi kamu yang sudah melakukan check out, saya berdoa semoga emas yang saya berikan itu bisa membawa kamu kepada kebahagiaan sejati ya. Amin. Insya Allah, karena sudah banyak yang membuktikannya ya. Terima kasih. Nah sekarang berikutnya, ini belum selesai. Belum. Ada satu hal yang justru saya ingin kamu praktekkan setiap hari. Wah, apa itu mas? Nih, ini dia. Boleh dicatat, boleh kamu tonton berulang kali. Karena ini penting dan ini benar-benar kenyataan. Siap ya? Yang pertama, sadari dulu bahwa indera yang paling berpengaruh terhadap psikologis ada dua. Yang pertama telinga, yang kedua adalah mata. Saya ulangi, pahami dulu, kamu harus tahu indera yang paling berpengaruh kepada perasaan kita, psikologis kita ada dua. Yaitu indera pendengaran, telinga kita, dan yang kedua adalah indera penglihatan, yaitu mata kita. Nah, sekarang bagi kamu yang tadi sudah check out, apa yang saya jabarkan, yaitu audio saya yang bagus, yang saya taruh di deskripsi paling atas, itu bagus banget. Kamu tinggal pakai headset aja, kamu dengerin itu setiap hari. Ingat ya, setiap hari. Terutama pagi-pagi, sebelum kamu beraktivitas, dan sebelum tidur malam. Ingat ya, dengarkan kata-kata positif, video ataupun audio positif, setiap pagi dan setiap malam. Oke? Bagi kamu yang sudah check out ya gak usah nyari lagi, itu udah bener dah ya, pagi dan malam. Kenapa? Karena ketika kita mendengarkan sesuatu yang positif, walaupun kita nggak fokus, dengerin aja, nggak usah fokus, itu masuk ke alam bawah sadar teman-teman. Ya, itu masuk ke alam bawah sadar. Dan kamu tahu nggak? Dari setiap orang yang curhat sama saya di Pagar Kehidupan, itu rata-rata masalah mereka itu sama. Setelah saya telusuri, mereka itu maaf sepertinya kayak kamu deh. Nggak sadar mendengarkan kata-kata itu yang melo galau mulu tiap hari, tapi dia nggak sadar. Sehingga beneran hidupnya jadi galau, jadi melo mulu, nggak bahagia dan rezekinya maaf mampet. Emang dari mana mas kata-kata melo dan galau? Dari mana coba? Ini pasti veteran Pagar Kehidupan udah tahu nih. Dari mana guys? Dari mana? Betul, dari lagu. Lagu-lagu zaman sekarang itu liriknya Masya Allah, galau banget. Masya Allah. Nadanya bagus, keren, suara yang nyanyi keren ya nggak sih? Tapi liriknya kayak nggak ada harapan banget. Astagfirullah, kalau saya dengerin ini bahaya ini. Kalau didengerin sama kamu, nggak enaknya apa? Kita ikut ngerasain galau, dan galau itu jadi kenyataan karena pikiran adalah bagian dari doa. Apa yang paling sering kita dengerin membentuk perasaan kita. Perasaanmu adalah doamu sendiri. Perasaan kita sedih terus, yang datang yang sedih-sedih terus dalam hidup kita. Begitu nggak? Coba lihat diri kita deh, lihat diri kamu. Nggak usah lihat hidup orang lain, lihat diri kamu, lihat diri kita. Betul apa tidak? Waduh, bener banget mas. Nah, kamu beruntung, kamu menemukan video ini, dan diri kamu beruntung ya masih dapat diskon. Mudah-mudahan diskonnya masih ada tuh ketika kamu nonton video ini, karena itu terbatas. Beruntungnya kamu adalah, kamu harus tahu, dengerin. Dalam hidup ini, rezeki akan selalu berpihak kepada manusia yang bahagia. Saya ulangi, rezeki akan selalu berpihak kepada manusia yang bahagia, karena bahagia itu adalah positif yang paling tinggi. Ulangi bersama saya, bahagia itu adalah positif yang paling tinggi.
Ulangi lagi, bahagia itu adalah sifat positif yang paling tinggi. Jadi kebaikan kamu sama orang lain luar biasa, saya kagum sama kamu, teruskan itu. Tapi kalau kamu kebaikan sama orang lain malah bikin kamu lupa membahagiakan diri sendiri, bukankah itu yang jadi masalah dalam hidup kamu selama ini? Kenapa ya bisa begitu? Karena kebahagiaan itu yang penting buat kamu. Bahagiain dulu dirimu, baru kamu bahagiain orang lain. Jangan kebalik. Sadar ya? Ketampar? Bagus. Good. Inilah fungsinya saya di video ini. Lanjutin. Yang kedua, dan ini gak kalah penting. Paksa diri kamu. Setiap pagi bangun tidur, lihatlah hal yang positif. Hal positif itu dibagi jadi dua. Yang pertama yang berasal dari alam semesta. Yang kedua yang berasal dari bukan alam semesta. Oke, saya ulangi ya. Hal positif yang bisa dilihat oleh mata kita itu dibagi jadi dua, teman-teman. Dua golongan. Golongan yang pertama berasal dari alam semesta. Ada langit, ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan yang lucu, ada anak kita yang lucu, ada pasangan kita yang mungkin cantik, ganteng bagi kita, ya kan? Itu membuat kita bahagia, betul gak sih? Termasuk konten ini dan konten-konten yang lucu, itu adalah bagian dari alam semesta. Paham? Nah cuman itu mah gampang. Ada yang satu hal yang paling penting yang justru berasal dari di luar alam semesta. Yaitu apa? Mata bisa melihat pikiran kita sendiri. Pikiran, itu loh maksud saya. Pikiran itu adalah kebahagiaan yang harus kamu ciptakan karena dia adalah sumber kebahagiaan yang bisa kita lihat tapi bukan berasal dari alam semesta. Pikiran itu bisa kita lihat gak? Coba sekarang kamu mikirin sesuatu. Pasti ketika kita mikirin sesuatu, apapun itu, kita seperti melihat film kan? Nah itu kan melihat. Kok gak sadar sih? Oh iya ya, bener juga ya. Kok saya gak sadar tuh mas? Bener loh ini. Lah iya kan? Coba kita mikirin sesuatu deh. Di saat kita mikirin sesuatu, di saat itu kan kita jadi penonton. Berarti kita melihat dong. Lah iya, bener ini. Nah itu maksud saya. Sekarang coba, kenapa sih kamu gak berusaha mikirin yang enak-enak? Susah ya? Tahu gak susah kenapa? Karena selama ini kupingmu gak dikendalikan. Kuping kita biasa denger yang galau-galau, gimana kita bisa melihat yang enak-enak di pikiran kita? Makanya saya bilang apa tadi? Itu audio positif yang saya berikan di deskripsi itu penting banget. Karena itu sama dengan materi ini itu sejalan gitu loh. Bener kan? Nah di saat kamu mendengarkan kata-kata positif atau mungkin mendengarkan hal-hal yang positif, bener kan di saat itu diri kita lebih gampang ngebayangin yang positif. Nah sekarang apa yang kita bayangin mas? Ini yang paling penting. Bayangkanlah apa yang kamu idam-idamkan terjadi dalam hidup kamu. Wah ini bagi kamu yang dengerin sampai mau habis nih beruntung banget karena satu video ini daging banget semuanya ya. Saya ulangi ya. Bayangkanlah hal-hal positif yang kamu ingin itu terjadi dalam hidup kamu. Misal, kamu seorang muslim pengen nih umroh, pengen nih naik haji gitu kan. Udah berdoa sama Allah, udah bagus. Udah bersedekah, udah good, bagus. Sekarang ikhtiar dong. Iya dong, ada ikhtiar kan. Salah satu ikhtiarnya, pikirin betapa nikmatnya ketika kamu di tanah suci. Pikirin ketika kamu di tanah suci, kamu ingin melakukan apa. Di saat itu, kamu seperti sedang menarik itu semua untuk terjadi dalam hidup kamu, seizin Tuhan. Kenapa bisa gitu, Mas? Karena saya ulangi lagi, pikiranmu adalah bagian dari doa. Ulangi bersama saya, pikiran adalah bagian dari doa. Good. Nah, sekarang dengan kamu mendengarkan audio positif, diri kamu tuh gampang untuk membayangkan karena apa? Telingamu sudah terisi dengan hal-hal positif. Sekarang kamu janji ya. Janji untuk melakukan poin nomor 3 nih yang terakhir yang akan saya jabarkan. Apa itu mas? Disiplin buang sampah. Ulangi bersama saya, kamu harus janji disiplin buang sampah. Sampah yang saya maksud adalah barang apapun yang mengingatkan kamu terhadap peristiwa buruk yang terjadi dalam hidup kamu, buang. Dari mantan lah, barang-barang yang mungkin ada memori buruk sama maaf ya, temen kamu, kerjaan kamu dulu, buang. Oke, karena setiap barang ada memorinya. Janji untuk buang. Yang kedua,
kamu janji juga untuk menyembunyikan atau hide. Kan bisa di-hide tuh kalau social media ya, nggak usah di-block deh. Kamu hide mereka dari beranda kamu, orang-orang yang menyakitimu di masa lalu. Siapapun mereka, supaya kamu nggak lihat lagi mereka di beranda. Oke? Janji? Good. Yang ketiga dan yang terakhir, kamu janji ya untuk menikmati apa yang sudah Tuhan kasih daripada mengeluhkan apa yang diri kamu sendiri perbuat di masa lalu. Janji ya untuk menikmati alam semesta. Janji ya untuk menikmati ayat-ayat Tuhan di kitab suci. Janji ya untuk menikmati audio-audio yang saya berikan yang sudah kamu check out tadi. Janji ya untuk menikmati video Pagar Kehidupan dan video-video dari channel positif lainnya yang bikin kamu tenang, damai, dan bahagia ya. Janji, fokus ke itu aja. Karena hidup itu singkat loh. Jangan sampai kamu membiarkan hidup yang singkat ini dihabiskan untuk seseorang atau beberapa orang yang gak ada gunanya dipikirin. Kamu lebih hebat loh dari itu. Kamu bisa, kamu mampu, asal kamu mau. Oke? Janji ya? Gimana? Materi ini daging banget, video ini daging banget. Ini pasti seizin Tuhan masuk ke beranda kamu bukan karena sebuah hal yang sia-sia atau kebetulan ya. Dengarkan ini dan ingat bagi kamu yang belum check out, lihat dulu deskripsinya. Karena bener kan apa yang saya bilang tadi bahwa materi ini dilengkapi sama itu rasanya tuh dahsyat banget. Apalagi ada diskonnya ya. Jadi kalau kamu mau coba diskonnya masih ada atau enggak boleh lihat aja deskripsi yang paling atas dan ingat kode vouchernya aku mau bahagia. Kalau udah nggak ada diskon ya udah maaf karena diskonnya terbatas. Tapi kalau masih ada buruan check out, nggak akan rugi ya. Oke, terima kasih. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.